Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Eko Supraptono selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Di sini saya akan mensimulasikan perhitungan regresi sederhana dengan SPSS. Sebelumnya, sebelum memulai mensimulasikan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Rama Salsabila dengan NIM 5301422003 trombel 1. Untuk regresi linear sederhana adalah suatu metode statistik yang berupaya memodelkan hubungan antara dua perubahan acak di mana satu perubahan acak mempengaruhi peubah acak yang lainnya. Di sini untuk variabel X-nya metode PBL sebagai independen dan variabel Y-nya pelajaran elektronika industri di SMK dependen. Untuk langkah-langkah pengujian regresi sederhana pada SPSS, yang pertama yaitu memasukkan data pada SPSS. Di sini berhubung saya sudah membuka datanya, alangkah baiknya kita langsung menghitung regresi linear sederhananya. Yang pertama, pilih menu Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear, kemudian akan muncul seperti ini. Pada kotak dialog Linear Regression, seperti ini. Pindahkan variabel dependent Y ke kotak dependent list. Kemudian pindahkan variabel dependent X ke kotak independent list. Kemudian centang kotak methods yang Anda inginkan, misalnya enter. Ini sudah ya teman-teman. Kemudian klik tombol OK. Maka hasilnya akan seperti ini hasil outputnya. Untuk interpretasi hasil, R-square adalah nilai R-square menunjukkan proporsi variabilitas variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R-square yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik. Untuk koefisien determinasi, nilai ini sama dengan R-square dikalikan 100%. Untuk koefisien regresi, nilai ini menunjukkan perubahan rata-rata variabel dependen untuk setiap unit perubahan variabel independen. Untuk signifikansi, nilai p-value untuk koefisien regresi menunjukkan apakah hubungan antara variabel dependen dan independen signifikan secara statistik. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,005 menunjukkan hubungan yang signifikan. Kemudian untuk hasil pembahasannya, yang pertama, output bagian pertama, variabel enter remove. Tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan secara metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel metode PBL sebagai variabel independen dan pelajaran elektronik industri di SMK sebagai variabel dependen dan metode yang digunakan adalah metode enter. Untuk output bagian kedua, model sumari, tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,965 dari output tersebut diperoleh koefisiensi determinasi R-square sebesar 0,932 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau metode PBL terhadap variabel terikat
pelajaran elektronika industri di SMK adalah sebesar 93,2%. Kemudian ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA umumnya digunakan untuk regresi linear berganda, akan tetapi tidak masalah jika kita interpretasi dalam regresi linear sederhana. Kemudian output bagian ketiga ini ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 1345,349 dengan tingkat signifikasi sebesar kurang dari 0,001 yang dimana nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel pelajaran elektronika industri di SMK, atau dengan kata lain adalah pengaruh variabel metode PBL terhadap variabel pelajaran elektronika industri di SMK. Untuk output bagian keempat, atau koefisien, diketahui nilai konstan sebesar 22,384. Sedangkan nilai metode PBL, koefisiensi regresi sebesar 0,784. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus BX. Untuk persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstansa sebesar 22,384 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel pembelajaran elektronika industri di SMK adalah sebesar 22,384. Untuk koefisiensi regresi X sebesar 0,784 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai metode PBL, maka nilai pelajaran elektronika industri di SMK bertambah sebesar 0,784. Maka koefisiensi regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Kemudian untuk pengambilan keputusan regresi sederhana, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar kurang dari 0,001 dan kurang dari 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel metode PBL atau variabel X berpengaruh terhadap variabel pelajaran elektronika industri di SMK atau variabel Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 36,679 lebih besar dari T tabel 1,987, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel metode PBL atau variabel X berpengaruh terhadap variabel pelajaran elektronika industri di SMK atau variabel Y. Sekian simulasi dari saya mengenai perhitungan regresi sederhana dengan SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.